Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masih bersama Aisari, channel belajar Nahwu. Para pelajar sekalian di mana saja berada, kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-54. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan untuk tema baru, yaitu tema yang ke-11. Apa yang akan kita bahas hari ini? Mari kita simak baik-baik. Jadi yang ke-11 adalah kana wa akhwatuha, atau pola kalimat kana wa akhwatuha. Untuk kana wa akhwatuha sudah kita hafalkan ya pertemuan bab pertama. Hari ini kita akan mengulas lebih jauh bagaimana pola kalimat atau tarkibnya yang berkaitan dengan kana serta saudara-saudaranya. Jadi di dalam kaidah ilmu nahwu, kana wa akhwatuha ini biasanya seperti ini ya kaidahnya. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi adapun kana dan saudara-saudaranya semuanya itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Apa saja kana wa akhwatuha? Masih ingat kalian ya di bab pertama dahulu, kana dan saudara-saudaranya itu adalah kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, madama. Jadi hukumnya dari kesemuanya ini adalah merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Seperti apa itu? Nanti kita lihat di struktur sederhananya. Nah, untuk kana wa akhwatuha ini, kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, madama. Ini adalah dalam bentuk fi'il madhi. Jadi pecahan atau tasrifan dari kana serta saudara-saudaranya juga maka termasuk ke dalam rumus kana wa akhwatuha ini, masuk ke dalam struktur kana wa akhwatuha. Kalau yang ini kana adalah bentuk dari kana dan saudara-saudaranya seperti yang kalian lihat ini adalah bentuk dalam fi'il madhinya. Nanti bisa juga dalam bentuk fi'il mudhari'nya, atau bisa juga dalam bentuk isim masdarnya, atau dalam bentuk isim fa'ilnya, atau dalam bentuk isim maf'ulnya, atau dalam bentuk fi'il amarnya, dan seterusnya. Maka dia juga termasuk ke dalam kana wa akhwatuha. Konsekuensinya adalah tasrifan dari kana wa akhwatuha ini juga harus mengikuti kaidah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, artinya merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Nah, kana wa akhwatuha ini kalau dalam bentuk fi'il madhi disebut dengan fi'il madhi nakis. Kalau dalam bentuk fi'il mudhari maka namanya juga berubah fi'il mudhari nakis. Fi'il mudhari nakis. Kalau dalam bentuk fi'il amar misalnya maka namanya juga fi'il amar nakis. Kalau dalam bentuk fi'il nahi maka namanya juga fi'il nahi nakis. Nah, apa yang dimaksud dengan nakis? Nanti kita lihat struktur berikut ini. Kalimat yang tadi ya, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tansibul tarfa'ul isma wa tansibul khobar, itu silakan kalian hafal karena itu informasi atau kaidah yang sangat bagus untuk diingat dan dihafalkan. Nah, berikut penjelasannya, simak baik-baik. Pola kana wa akhwatuha. Jadi secara khusus kana wa akhwatuha ini mempengaruhi pola kalimat mubtada khobar. Jadi secara khusus kana wa akhwatuha ini biasanya mempengaruhi pola kalimat mubtada khobar. Manakala mubtada dan khobar disisipi kana dan saudara-saudaranya ya tentu saja, maka mubtada ini berubah nama menjadi isim kana. Tidak lagi mubtada tapi namanya sudah berubah menjadi isim kana. Sedangkan khobar berubah nama menjadi khobar kana.
Nah itu ya, jadi kana wa akhwatuha ini mempengaruhi pola kalimat mubtada khobar. Jika kalimat mubtada khobar disisipi kana dan saudara-saudaranya, maka di mubtadanya berubah nama menjadi isim kana, khobarnya berubah nama menjadi khobar kana. Misalnya di sini amsa, maka mubtadanya berubah nama menjadi isim amsa, khobarnya khobar amsa. Misalnya soro di sini ya, saudara dari kana, maka namanya mubtada ini berubah nama menjadi isim soro, khobarnya menjadi khobar soro. Misalnya laisa, maka mubtada berubah nama menjadi isim laisa dan khobarnya berubah menjadi khobar laisa, dan seterusnya. Ini contohnya ya, strukturnya. Nah, konsekuensi dari perubahan struktur ini atau sisipan struktur kana dan saudara-saudaranya ini, maka berubah juga hukumnya. Isim kana hukumnya adalah marfu dan khobar kana hukumnya adalah mansub. Yang dahulunya mubtada dan khobar ini sama-sama marfu, maka ketika berpola kana wa akhwatuha, isim kana berubah, hukumnya adalah marfu dan khobar kana adalah hukumnya mansub. Ya, jadi inilah yang menjadi sebab bahwa kana wa akhwatuha ini disebut dengan fi'il nakis. Kalau dalam bentuk fi'il madi ya, ini adalah fi'il madi nakis. Kenapa nakis? Artinya merubah atau mengurangi fungsi dari pola kalimat mubtada khobar yang asalnya sama-sama marfu, dia berubah menjadi marfu dan mansub. Nah itu jadi sebabnya dinamakan dengan fi'il nakis. Ya, jadi sekali lagi, pola kalimat kana wa akhwatuha ini adalah biasanya mempengaruhi mubtada khobar. Apabila mubtada khobar disisipi kana dan saudara-saudaranya, maka mubtada berubah nama menjadi isim kana, hukumnya marfu, dan khobar berubah nama menjadi khobar kana, hukumnya mansub. Kalau misalnya di sini laisa, maka dia menjadi isim laisa, ini isim laisa, dan khobarnya adalah khobar laisa. Hukumnya sama masih ya, isim laisa marfu, khobar laisa adalah mansub. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami dulu ya, sebelum kita lihat contohnya. Nah, untuk pembahasan kana wa akhwatuha ini juga variasinya sangat banyak ya, karena kita ingat dahulu bahwa pola kalimat mubtada khobar ini ada yang namanya khobar mufrad, ada khobar syibhul jumlah, ada khobar dengan jumlah. Jadi dia juga bisa mengikuti kadangkala pola kana wa akhwatuha ini sesuai dengan variasi mubtada khobar. Nanti kita lihat pada contoh-contoh yang lebih detail ya. Untuk contoh berikut kita ambil yang sederhana dulu agar bisa dipahami konsepnya. Misalnya kanal ulum nafi'ah, kanal ulum nafi'ah. Nah, kita mengetahui tipsnya ya, untuk mengetahui mana mubtada mana khobar, kita anggap saja kana ini hilang dulu. Jadi kita mengetahui mana yang mubtada, mana yang khobar. Kalau kita anggap hilang kana, maka ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Nah, ketika ada kana muncul sisipannya, berarti ini berubah nama menjadi isim kana dan ini menjadi khobar kana. Ada berapa kata di dalam kalimat ini? Kita lihat 1, 2, 3. Ya, ini adalah kana atau fi'il madhi nakis. Kemudian al-ulum, ini adalah isim jamak taksir, dan nafi'ah ini isim mufrad. Bagaimana strukturnya kalau kita terapkan pola kalimat kana wa akhwatuha? Maka kana ini adalah fi'il madhi nakis. Kenapa dinamai nakis? Karena dia mempengaruhi pola kalimat mubtada khobar ya, merubah fungsinya. Karena fi'il madhi maka dia adalah mabni alal fathi, sebagaimana yang sudah kita bahas pada bab 2. Nah, al-ulum tadi ini adalah kalau kita hilangkan kana berarti ini menjadi mubtada ya. Ketika ada sisipan kana berarti dia menjadi isim kana, hukumnya marfu. Ciri i'rabnya adalah dhammah saja karena isim jamak taksir, alif lam tidak boleh tanwin. Dan ini menjadi khobar ya, berarti dia adalah khobar kana, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah tain karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini maka kita dapat baris yang tepat
untuk membaca kalimat ini. Kanal ulumu nafi'atan. Kanal ulumu nafi'atan. Sesungguhnya banyak ilmu itu berguna, atau ilmu-ilmu itu berguna. Kalau kita artikan ya, ilmu-ilmu berguna. Selanjutnya contoh lagi, kanal muslimuna karimina. Kanal muslimuna karimina. Sudah jelas ya, ini adalah pola kalimat kana wa akhwatuha karena ada kana di depannya. Nah, mana yang menjadi isim kana, mana yang menjadi khobar kana, cukup kita hilangkan dulu kananya atau saudara-saudaranya. Misalnya menggunakan kata saudaranya yang lain, laisa atau soro atau apapun lah di sini. Maka ini menjadi mubtada, ini menjadi khobarnya ya. Nah, ketika ada sisipan kana berarti ini berubah nama menjadi isim kana, ini menjadi khobar kana. Sini ada 3 kata, 1, 2, 3. 3 kana wa akhwatuha fi'il madhi nakis, ini isim jamak muzakkar salim, dan ini juga isim jamak muzakkar salim. Strukturnya kana adalah fi'il madhi nakis mabni alal fathi, maka ini menjadi isim kana, hukumnya marfu, ciri i'rabnya waw sukun karena dia adalah isim jamak muzakkar salim. Dan karimina apabila ada isim kana maka ini menjadi khobar kananya ya. Hukumnya adalah mansub, ciri i'rabnya adalah ya karena juga isim jamak muzakkar salim. Maka kalau i'rab dengan huruf ya sudah terlihat di dalam kalimatnya, jadi kita cukup menegaskan saja di dalam i'rab ini bahwa ini adalah waw, ciri i'rabnya di sini adalah ya. Dan ini hanya menjadi struktur atau alasan untuk mendapatkan ciri i'rab berupa huruf ya, sangat mudah karena sudah terlihat. Kalau i'rabnya dalam bentuk baris itu belum terlihat kecuali setelah kita memberikan strukturnya. Nah, maka dari struktur ini kita sudah dapat alasannya kenapa dibaca demikian, yaitu kanal muslimuna karimina. Kanal muslimuna karimina. Tidak boleh dibaca kanal muslimuna karimuna ya, karena ini menjadi khobar, tidak cocok menjadi naat karena berbeda rumus ya. Silahkan diulang kalau kalian melihat video sebelumnya tentang pembahasan man'ut naat. Berikutnya kanat atil mizad nasyitah mujtahidah. Para siswa itu rajin dan sungguh-sungguh. Artinya para siswa itu rajin dan sungguh-sungguh. Kadang kanat ini tidak perlu diterjemahkan di dalam kalimat ya. Jadi sudah jelas ini polanya adalah kana wa akhwatuha ya, hanya saja ini dalam bentuk fi'il madhi pecahan yang keempat ya, kana, kana, kanu, kanat. Masih dalam bentuk fi'il madhinya. Nah, untuk mengetahui mana isim kanatnya, yang mana isim kanatnya, yang mana khobar kanatnya, kita anggap ini hilang dulu, berarti ini menjadi awal kalimat mubtada, sedangkan ini menjadi khobar. Berarti ini nanti menjadi, ketika disisipi kanat menjadi isim kanat, ini menjadi khobar kanat. Kita analisa dulu, sini ada 1, 2, 3, 4 kata. Ini adalah kanat, fi'il madhi nakis, isim jamak muannas salim, isim mufrad, isim mufrad. Nah, kita strukturkan, kanat adalah fi'il madhi nakis mabni alal fathi. Kemudian ini tadi mubtada, kalau kita hilangkan ya berarti dia menjadi isim kanat, hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena isim jamak muannas salim. Ini menjadi khobar kanat, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah tain karena isim mufrad. Dua isim beriringan tidak beralif lam, sama-sama tidak beralif lam, dan ini adalah sifat, berarti ya polanya man'ut naat. Ini adalah man'ut, ini adalah naat. Naat hukumnya mengikuti man'ut karena di sini mansub ya, berarti dia juga mansub, ciri i'rabnya adalah fathah tain karena isim mufrad. Kita sudah membahas juga pola kalimat man'ut naat. Silahkan diulang kalau masih belum mengerti untuk pola kalimat tersebut. Nah, dari struktur ini adalah variasi pola kalimat kana wa akhwatuha dengan man'ut naat. Dari struktur ini juga kita sudah dapat baris lengkapnya ya.
yaitu kanat at-tilmizatu nasyitatan mujtahidatan. Kanat at-tilmizatu nasyitatan mujtahidatan. Kalau ini disambung bacaannya ya, kanatit tilmizatu nasyitatan mujtahidatan. Jadi polanya adalah kana wa akhwatuha dengan variasi man'ut na'at. Selanjutnya, nah kita menggunakan saudaranya yang lain ya, mazala, mazala. Jadi ini jelas juga bahwa polanya adalah kana wa akhwatuha. Dimana tahu? Karena mazala ini adalah saudara dari kana. Bentuknya juga masih dalam bentuk fi'il madhi. Kita agar lebih mudah dahulu, nanti variasi yang lain kita pertemuan selanjutnya. Mazalal Islam din al-muslimin. Apa baris lengkapnya? Jadi ini polanya adalah kana wa akhwatuha. Kita analisa dulu ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mazala ini 2 kata ya. Kalau kalian belum paham 2 kata, 1 saja dulu boleh juga. Jadi ini adalah bentuk fi'il madinya. Ma-nya adalah manafiyah ya, atau ma yang bermakna tidak. Zala fi'il madhi nakis, termasuk saudara kana. Al-Islam isim mufrad, dinun isim mufrad, muslimin jamak muzakkar salim. Jadi strukturnya adalah kana wa akhwatuha. Apabila ini kita hilangkan, maka ini menjadi mubtada ya, ini menjadi khabar. Islam adalah agama orang-orang muslim. Nah berarti ini adalah mubtada. Ketika disisipi kana atau saudara-saudaranya, berarti dia menjadi isim zala. Ini menjadi khobar zala atau khobar mazala. Jadi strukturnya demikian seperti ini. Ma adalah nafiyah, zala fi'il madhi naqis mabni alal fathi, maka ini otomatis menjadi isim mazala ya. Hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah saja karena isim mufrad. Kalau ada sisipan adalah berarti ini menjadi khobar ya. Berarti ketika ada sisipan mazala, dia menjadi namanya khobar mazala, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena isim mufrad. 2 isim beriringan tidak beralif lam berarti polanya adalah mudhaf mudhafun ilaih atau kata majmuk, hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah ya karena jenis katanya isim jamak muzakkar salim. Nah dari struktur ini kita tahu baris yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini yaitu mazalal islamu dinal muslimina. Mazalal islamu dinal muslimina. Arti dari mazala ini senantiasa ya. Islam senantiasa menjadi agama kaum muslimin. Islam senantiasa adalah agama kaum muslimin atau Islam adalah senantiasa menjadi agama kaum muslimin. Jadi ini adalah pola kalimat kana wa akhwatuha dengan penggunaan saudaranya mazala divariasikan dengan pola mudhaf mudhaf ilaih. Bagaimana? Sudah paham? Jadi intinya bahwa kana wa akhwatuha itu mempengaruhi pola kalimat mubtada khobar. Mubtada berubah nama ketika ada sisipan kana menjadi isim kana, dan khobarnya berubah nama menjadi khobar kana maupun saudara-saudaranya. Hukumnya ya isim kana hukumnya marfu dan khobar kana hukumnya mansub, atau bahasa Arabnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isimnya, menasabkan khobar. Nah demikian untuk pola dasar kana wa akhwatuha. Nanti kita lanjutkan variasi-variasi yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Silakan kalian latihan untuk mempermudah atau menambah kemahiran kalian dalam mengi'rab pola kalimat kana wa akhwatuha dari soal-soal berikut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu a'lam.